perubahan konsentrasi awal dikurangi X ya, dibagi dengan T-nya, nah itu memasukkan K ya. Jadi sebenarnya K itu baru sesuai nanti kalau karena nilai A ini akan berubah setiap saat, formulan delta K ini ya. Kalau Anda mengambil delta T yang makin kecil, maka nilai laju itu akan makin mendekati laju yang sebenarnya. Tapi kalau saudara mengambil delta T-nya terlalu besar, itu nanti lajunya adalah laju rata-rata sebenarnya, ya, pada ring tertentu. Nah, laju yang bisa mengikuti T, setiap T, perubahan T itu adalah kalau itu diintegrasi, karena integrasi itu kan dari limit ya. Di kalkulus itu kalau saudara kembali ke pembahasan matematik, bahwa integral itu jumlah dari limit sebenarnya, ya. Ketika delta T-nya mendekati 0, itu nanti kan diintegrasi. Ya, sehingga angka yang dihasilkan dari integrasi ini menjadi lebih teliti, ya, karena itu perubahan limit mendekati 0. Di persamaan ini menjadi lebih cocok kalau digunakan untuk menganalisis perubahan kecepatan reaksi atau laju reaksi. Ya. Termasuk nanti yang orde 1 juga begitu, orde 2 ya. Jadi ini juga akan cocok karena memang ketika ini diterapkan dengan integrasi dengan integral itu delta T-nya mendekati 0. Nah, sedangkan yang menggunakan delta, ya, misalkan selisih ya, konsentrasi awal dikurangi akhir dibagi waktu untuk reaksi, lah itu ini akan cocok kalau saudara menggunakan mencari laju rata-rata. Ya. Jadi kalau soal kemarin, misalkan dalam waktu 0,01 detik, lah itu rata-rata dalam 0,01 detik. Ya. Sementara yang LEN itu memperhatikan atau mengintegrasi laju-laju, perubahan laju dengan delta T mendekati 0. Ya, jadi itu saya kira berbeda ya. Berbeda. Ya. Walaupun nanti ketika saudara mendesain, itu boleh mengambil dua pilihan. Ya, kalau ingin teliti, ya menggunakan LEN ini. Tapi kalau dituntut untuk bekerja lebih cepat, ya, untuk preliminary design atau mendesain awal itu seperti membuat konsep, saudara boleh menggunakan laju rata-rata. Ya, jadi diambil kondisi ketika misalkan butuh waktu, misalkan ya, BUD akan diturunkan dari 100 menjadi 10 misalkan. Itu saudara boleh menggunakan tanpa perhitungan yang rumit ya, saudara mencoba ya, Anda aerasi, kemudian diuji ya, setiap saat gitu, sama beberapa kali gitu ya, misalkan menit 10, 20, 30 dan seterusnya, sampai diperoleh dari 100 misalkan awalnya, sampai diperoleh BOD-nya kira-kira 10. Nah, waktu yang diperlukan ini sampai BOD menjadi 10 itu dinamakan waktu total. Ya, waktu total. Dan kecepatan reaksinya dari 0 sampai mendapatkan 10 ppm tadi itu ya, itu menjadi kecepatan rata-rata. Nah, itu boleh sudah digunakan untuk preliminary design. Nah, tapi yang harus saudara ketahui, kalau saudara menggunakan laju rata-rata pada ring tertentu, itu hanya berlaku kalau konsentrasi awalnya sama. Ya, jadi kalau nanti mengolah konsentrasi awalnya 10, kemudian 100 ya, ingin diolah sampai hasil akhirnya 10 seperti tadi, itu boleh waktu itu digunakan. Waktu yang tadi dihitung ya, atau diukur ya. Dicatat waktunya sampai kira-kira menjadi 10 itu berapa jam misalkan. Nah, itu boleh untuk menjadi desain. Tapi kalau nanti terjadi perubahan konsentrasi, jadi konsentrasi inputnya misalkan tidak 100, ya, misalkan 200, untuk menjadi 10 tidak bisa dua kalikan, tidak bisa. Ya, misalkan juga konsentrasi awalnya kurang dari 100, misalkan hanya 50, maka waktunya juga tidak bisa di setengah kalikan. Ya. Karena rata-rata itu hanya berlaku ketika kondisinya sama. Ya, konsentrasi awalnya sama, konsentrasi akhirnya juga yang diinginkan sama, maka delta T-nya bisa sama. Ya. Itu
Itu yang perlu saudara pahami, ya. Kalau untuk preliminary design boleh, misalkan saudara disodori satu masalah, misalkan oleh nanti yang meng-hire saudara, oleh industri atau mungkin oleh pemerintah, ya, untuk menyelesaikan masalah sebentar ya. Jadi misalkan nanti suatu saat saudara diminta untuk menyelesaikan kasus limbah misalkan, ya, kemudian diberi data rata-rata inputnya misalkan, atau limbah yang diolah itu misalkan 200 ppm atau sekian ppm, kemudian target pengolahannya diturunkan menjadi sekian ppm. Nah, itu untuk mendapatkan data cepat, ya, saudara boleh menggunakan kecepatan rata-rata atau laju rata-rata, ya, diuji sebentar begitu. Kalau 200 ingin diturunkan menjadi misalkan 5 begitu, ya diuji sebentar di lab, ya, tanpa dihitung misalkan, pokoknya ketemu 5-nya kapan, ya, itu nanti bisa untuk preliminary design, ya. Tapi nanti yang desain sesungguhnya itu tidak bisa, ya, harus menggunakan integrasi yang mengakomodasi perubahan kecepatan. Karena bisa jadi nanti fluktuatif, ada range, ya, ada range, namanya rata-rata masuk itu kan tidak harus pas 200, ya, mungkin kadang 250, mungkin kadang 150, dan dalam range itu yang harus diakomodasi oleh kinetika, ya, sehingga nanti jadinya ya kinetikanya yang harus diperbaiki, itu saya kira. Ya, itu. Jadi soal kemarin saya kira ini, ya, dekomposisi siklobutana menjadi etilen, ya, konsentrasi dengan konstanta lajunya 87 per detik. Ya, ini bagaimana konsentrasinya jika awalnya 2 molar, kemudian mengalami reaksi selama 0,01 detik. Ya. Ya, itu saya kira ada yang mengerjakan menggunakan 2 dikurangi X, ya, karena dianggap konsentrasi akhirnya X dibagi dengan 0,01. Konsepnya benar, ya. Konsepnya benar, tapi penerapannya yang nanti agak berbeda. Ya. Jadi yang ditanya, kalau saudara menggunakan itu dan K-nya dimasukkan, itu berarti saudara berasumsi bahwa kecepatan itu sama, ya, setiap saat, ya, karena begitu K saudara masukkan dengan ring waktu yang panjang itu berarti seolah-olah kecepatannya pada 0 sampai 0,1 itu sama dengan kecepatan awal, ya, jadi sama dengan kecepatan awalnya, itu seolah-olah begitu, ya, padahal sebenarnya selama 0,01 itu terjadi itu. Kemudian hal lain yang saya komentari itu adalah satuan. Ya. Ada beberapa yang mengerjakan ini tidak menggunakan satuan yang benar. Ya. Pertanyaan konsentrasi ada yang ditulis tanpa satuan. Yang kedua, pertanyaan fraksi, diminta fraksi, menghitung fraksi, ditulis dengan satuan molar, nah, itu kan salah. Ya, satuan itu penting di dalam di dalam perhitungan teknik, ya. Sebenarnya di dalam apapun ya penting satuan itu. Kalau yang diminta itu perbandingan atau fraksi atau komposisi, nah itu tidak perlu satuan, ya. Karena hasilnya mungkin dalam 0, atau dalam persen. Ya, saya kira itu saudara paham, ya.
Jadi kalau fraksi, kemudian komposisi, perbandingan, nah itu memang tidak ada satuan, karena itu bagian per bagian. Ya, termasuk ppm itu kan bukan tidak ada satuan itu ppm itu sebenarnya. Itu sama dengan komposisi ya. Di ppm itu hanya satuan yang sebenarnya tanpa satuan sebenarnya, tapi itu adalah persen. Kalau dalam hampir sama dengan persen, nah cuma persen kan per 100, kalau ppm jadi per 1 juta itu saja. Tapi secara prinsip itu tanpa satuan, unitless. Ya. Nah, kenapa begitu penting ya? Saya memang mulai agak keras begitu tentang satuan ini. Pada latihan kemarin nilai saya kurangi kalau satuannya salah. Ya. Tetapi nanti di selanjutnya itu kalau satuan salah itu saya anggap salah nanti. Ya. Karena ini penting betul ya satuan itu, dan itu harus betul-betul saudara ingat sampai nanti. Ya, kegagalan proses, kegagalan proses ya, kemudian di industri itu atau banyak hal lah ya, terjadi kecelakaan atau apa itu karena kadang-kadang tidak paham dengan satuan atau tidak jelas. Ya, itu menjadi tidak benar ya, atau menjadi hal yang sebenarnya sepele, tapi itu menyebabkan hal yang sangat signifikan. Ya, satu contoh begini ya, di dalam desain ya, misalkan dalam desain itu ada boiler ya. Boiler itu ditetapkan misalkan dia boleh dipanasi atau diaplikasikan panas itu antara 400 sampai 450 Kelvin misalkan. Ya, ini Kelvin misalkan ya. Tetapi karena yang menyodorkan itu tidak memberi satuannya, jadi pokoknya boiler silakan dioperasikan pada 400 sampai 450. Sedangkan orang itu asumsinya Celsius. Ya, bayangkan ya. Kelvin dengan Celsius hanya karena tidak ditulis satuan itu menjadi bahaya. Ya. Jadi boiler itu kalau misalkan dia maksimum 450 Kelvin, itu artinya kan dikurangi 173. Ya, jadi hanya sekitar 230 derajat Celcius itu maksimum. Tetapi karena orang tidak melihat satuannya dan membuat asumsi sendiri ya, oh ini Celcius ya, dioperasikan pada suhu batas 50 derajat Celcius itu bisa meledak. Dan itu karena memang maksimum itu kan sudah melebihi, sebenarnya sudah batas atas ya. Maksimumnya 200 berapa tadi? 23 ya. Ternyata diaplikasikan 450 itu 2 kali lipat lebih ya. Dan itu bisa meledak ya. Itu hanya gara-gara satuannya tidak ditulis. Kalau orang yang menerima itu bertanya, itu masih mending. Tapi kalau tidak bertanya, asumsi sendiri itu bahaya. Ya, termasuk saudara mendesain misalnya sudah ngitung dengan benar, kemudian ketemu dimensi gambar, misalkan. Lupa tidak memberi skala atau lupa tidak memberi satuan di dalam gambar, itu juga nanti menjadi rumit ya. Orang bisa interpretasi sendiri ini satuannya apa ya, apa meter, apa misalkan apa ya kan, kalau ada skala jelas ya. Kalau hanya angka saja itu tidak jelas. Ya, itu makanya penting satuan itu sangat penting ya. Angka tanpa satuan itu tidak ada artinya. Ya, jadi contoh misalkan begini, saudara saya beri 1 juta gitu ya. Ya, mau atau tidak misalkan itu ya. 1 juta itu kalau tidak ada satuannya tidak ada artinya. Tapi kalau saya kasih satuan dolar begitu, 1 juta dolar itu baru maknanya besar ya. Atau 1 juta rupiah itu maknanya agak kecil. Tapi kalau saya kasih 1 juta begitu saja ya tidak ada maknanya, kasih angka. Ya, gitu. Jadi kemarin itu harus ingat-ingat ya. Nanti kalau ujian lagi ada soal, tulis satuan. Kalau perlu di setiap langkah itu satuannya tidak boleh hilang. Itu untuk ngecek bahwa saudara melakukan dengan benar. Satuan itu tidak boleh tiba-tiba muncul di belakang, itu juga penting. Jadi nanti akan saya cek begitu.
yang satuannya benar, ya, kemudian proses penurunan satuan juga harus benar. Itu akan menambah ketelitian saudara. Ya, jadi itu diperhatikan ya, jangan meremehkan, oh mesti molar ini, tidak bisa ya. Jangan-jangan nanti konsentrasi itu bukan molar tapi mikro atau milimolar misalkan, ya. Dan seterusnya itu kan terserah siapa yang menghitung atau siapa yang menginterpretasi. Itu ya. Jadi contoh ini kemarin ya. Jadi kalau memang molar itu harus keluar ya mulai dari awal ini ditulis satuannya. Ya. Kemudian ini yang fraksi itu karena di atas molar dibagi molar kan habis ya, maka tidak ada satuan. Ini hanya perbandingan. Ini boleh nanti menjadi persen, 58,1% boleh. Ya namanya fraksi. Itu yang perlu saya ingatkan ya. Ada yang 100 ya, ada yang benar tapi tidak 100, saya kira itu. Atau mungkin ada yang tanpa satuan tapi 100 lah, itu rezeki saudara. Pas saya tidak melihat itu. Ya, mungkin juga, tapi kelihatannya tidak ya. Mungkin saya kelewatan, tidak kasih satuan atau satuan salah, tetap dapat 100, itu berarti itu rezekinya sudah. Itu ya. Nanti kalau ada yang merasa dirugikan dengan nilai saya, ya silahkan tuliskan di forum diskusi untuk nanti didiskusikan ya. Baik itu ya. Untuk soal ini yang kemarin sudah saudara kerjakan dan saya nilai, ada yang mau dipertanyakan dulu? Saya kasih waktu sebentar. Sudah, tidak ada pertanyaan. Bertanya, Pak. Bertanya atau sudah? Tidak jelas suara saudara. Putus-putus. Misi, Pak. Iya. Berarti per step-nya itu kita harus ngasih satuannya gitu ya, Pak. Kalau misalkan di akhir saja itu nggak kurang gitu ya, Pak? Sebaiknya begitu. Ya, sebaiknya begitu. Ini contoh saya itu ada yang kurang di sana. Harusnya K itu per detik, 0,01-nya detik ya, sehingga nanti bisa hilang satuannya itu ya. Baik, jadi terima ini kasih, ya, Pak. itu nanti untuk menjaga ketelitian saudara ya. Jangan-jangan nanti ada, kalau ternyata hasil akhir salah satuannya itu kan bisa ditelusuri dari atas. Ya. Jadi ini penting ya, karena ini saya kira sangat penting ya. Jadi karena banyak kasus itu ya, karena satuannya tidak dituliskan, kemudian salah interpretasi, akhirnya merusak proses ya. Rusak proses, merusak ya, mungkin malah membuat kecelakaan atau apa. Ya, satu contoh misalkan nanti begitu, tekanan pipa itu ya. Ditulis saja 2000 ya, 2000 sekian gitu. Padahal mestinya Pascal ya. Ternyata orang interpretasi bar ya, atau interpretasinya atmosfer, malah lebih parah lagi nanti ya. Karena satuan ini akan menentukan teknik atau teknis operasionalnya ya. Jadi jangan sampai salah ya, atau jangan sampai saudara menderita kerugian banyak itu hanya karena satuannya yang tidak sesuai ya. Misalkan liter per menit ya, karena tidak tulis satuannya, mungkin orang bisa asumsi liter per jam ya, atau meter kubik per jam, itu nanti menjadi problem ya. Maka satuan ini dalam teknik itu wajib ya. Satu angka tidak ada maknanya itu kalau tidak ada satuan. Maka sebaiknya begini, seluruhnya itu ditulis satuannya. Nah ini yang tadi saya ceritakan ke saudara, boleh menggunakan delta C per delta T, tapi untuk mencari average rate, ya, mencari laju rata-ratanya. Ya. Tetapi average rate ini nanti tidak bisa, jadi misalkan begini ya, ini contoh.
untuk menurunkan apa ini N2O5 dari 2,08 molar ya menjadi 2,33 atau naik ya ini ya. Ya. Sebentar, ini di komposisi N2O5. Oh, terbalik ya, 2,33 sampai 2,08 ya. Jadi baik ya. Jadi rata-rata rajunya ya. Jadi untuk menurunkan 2,33 sampai 2,08 artinya turun sekitar berapa itu? 0,25 ya. Itu butuh waktu 184 menit ya, sehingga menjadi 1,13 itu ya mol atau yang per menit mana itu? Yang per menit itu yang di atas ya 6,79 sekian mol per menit. Ini namanya average rata-rata tapi dari 0 sampai 184 menit. Nah, kalau ingin menurunkan menjadi misalkan 0,25 lagi, jadi berapa itu? 8 ya. Kemudian masih ada sisa 17 ya. Berarti 1,83 ya. Jadi menurunkan dari 2,08 menjadi 1,83, pertanyaannya apakah dia juga butuh waktu 1,8 menit? Nah, itu tidak ya. Average yang kedua itu tidak sama dengan average yang pertama. Itu artinya bahwa karena kalau kemarin di kuliah yang lalu grafiknya itu grafik len ya, grafik log ya. Sehingga average yang kedua itu jauh lebih panjang. Ya, atau waktunya jauh lebih panjang untuk mencapai kadar yang sama ya. Untuk menurunkan kadar yang sama itu butuh lebih panjang. Ya. Makanya average ini hanya kasus khusus pada rentang-rentang tertentu saja, sesuai dengan rentang itu maksud saya. Ya, jadi ini kalau menurunkan lagi dari 2,08 menjadi 1,83 ya. Ini tidak akan sama waktunya dengan 184 ini. Ya, jadi sama ya. Makanya average itu tidak bisa digunakan secara terintegrasi. Ini kasus-kasus khusus, yaitu yang paling penting saudara pahami. Ya. Jadi average itu boleh kalau saudara memang menentukan dari waktu ini sampai waktu tertentu, nah itu boleh. Ya. Karena kalau ditanyakan misalkan average rate dari menit sekian sampai menit sekian, nah itu boleh di mana digunakan average. Ya. Jadi itu yang berikutnya ya. Yang berikutnya yang paling penting satuan ini mesti tidak boleh hilang dari perhitungan ya, sampai akhir. Ya. Gitu. Itu ya. Jadi itu yang mesti saudara perhatikan dari tugas-tugas kemarin. Kemudian order reaksi dan persamaan. Ya. Saya kira hampir sama dan ini beberapa contoh saya kira. Ya, contoh ada reaksi orde 0, ada reaksi orde 1, ya. Jadi ada NH3 menjadi dikomposisi menjadi N2 dan H2. Ya, jadi sebenarnya kita bisa menghasilkan hidrogen itu dari reaksi amonia, ya. Atau reaksi sebaliknya, N2 plus H2 itu menjadi amonia. Ini di pabrik amonia itu juga bisa begitu. Ya. Nah, NH3 menjadi N2 ini secara eksperimen itu tidak berubah kecepatannya meskipun jumlah NH3-nya ditambah. Ya, meskipun NH3-nya ditambah atau dikurangi, ini tidak berpengaruh terhadap kecepatan. Ternyata yang mempengaruhi kecepatan adalah luasan katalisnya. Ya, jadi kalau dari tinjauan reaktannya, maka ini tidak berubah. Yang penting jumlah NH3-nya cukup untuk reaksi. Itu yang awal ya. Kalau jumlahnya cukup sampai memenuhi katalis, maka nanti penambahan berapapun setelah itu tidak akan mengubah reaksi atau mengubah laju reaksi.
Ya, karena reaksi ini terjadi di katalis. Ya, jadi NH3 ketika nempel pada PT atau pada logam PT ini, kemudian dipanasi, maka nanti akan terurai menjadi N2 dan H2. Sehingga kecepatan ini hanya dipengaruhi oleh luasan katalisnya. Ya. Kalau katalisnya ditambah makin luas ya makin cepat, tapi kalau katalisnya hanya sedikit ya makin lambat. Tapi penambahan NH3 seberapapun banyaknya, yang memenuhi katalis ya tertentu ya hanya sesuai dengan luas katalis. Jadi seolah-olah itu kalau misalkan ada katalisnya dianggap satu lempeng begitu, 1 cm persegi, maka sebenarnya yang bereaksi itu yang bisa nempel di luasan 1 cm persegi. Ya, sedangkan NH3 yang lain yang belum nempel tidak akan bereaksi. Nanti setelah nempel dia baru pergi reaksi ganti yang berikutnya. Sehingga kecepatannya tetap hanya tergantung pada luas katalis atau luasan katalis ini. Ya. Ini contoh reaksi ordinal. Sehingga meskipun NH3-nya ditambah 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya tetap laju pembentukan N2-nya ya tergantung dari katalisnya. Ya. Ini. Kemudian ada contoh reaksi orde 1, ya, hidrogenasi dari etena ya, menjadi etana. Ya, jadi hidrogenasi atau reaksi substitusi ya, karena ini adisi ya, karena menambahkan ya, H2 masuk ke etena ini sehingga nanti gabung, itu namanya adisi, ditambahkan. Contoh adisi ya ini hidrogenasi ya. Ini adisi. Klorinasi itu adisi ya. Jadi golongan rangkap 3, rangkap 2 itu nanti reaksinya adisi, walaupun nanti dengan hidrogen atau dengan ya. Nah, nanti yang kalau rangkap 1 yang jenuh, nah itu nanti baru ada reaksi substitusi. Ya, substitusi. Nah, di reaksi orde 1 hidrogen atau adisi ini, reaksi adisi itu menambah ya. Ini tergantung dari reagennya. Ya. Jadi tergantung dari reagennya. Mana yang menjadi reagen penentu di sana itu nanti dari riset ya. Tapi di sini itu yang paling berperan adalah etenanya. Ya, kalau etenanya makin banyak, dengan catatan hidrogennya cukup ya. Itu nanti akan makin cepat. Ya. Karena ini berkaitan dengan karena memang dua-duanya harus bertumbuhkan. Ya. Ini kalau diperbanyak etenanya ya makin cepat, kalau makin sedikit ya makin lambat. Ya. Ini contoh ya. Penyelesaiannya bisa dengan tadi integral ya. Nah, bentuk terintegrasi itu ya, baik yang orde 1 maupun orde 2 kan nanti akan menjadi mudah kalau saudara bisa menemukan bentuk bentuk linearnya. Ya, jadi hasil itu kan tadi len A min len T ya, len AT min len A0 sama dengan KT misalkan, ya min KT. Nah, nanti silakan diubah menjadi bentuk bentuk linear. Ya. Yang T sebagai sumbu X, kemudian konsentrasi yang nanti melinearkan, yang berubah itu menjadi sumbu Y. Jadi len A itu menjadi sumbu Y di sana. Nah, ini kan persamaan kalau ini Y sama dengan AX plus B. Ya. Yang A itu adalah yang nempel pada sumbu X. Nah, sumbu X ya karena T, ya, maka menjadi K ini menjadi slope-nya. Ya. Atau yang nempel atau gradien ini. Nah, sehingga di persamaan ini jelas bahwa konstanta yang di persamaan yaitu menjadi len A0 itu ya, atau B-nya ini len A0 titik potong pada sumbu Y. Kemudian slope-nya adalah K. Ya. Ini intercept ya, len A0-nya intercept.
Ya, dari sini kan jelas ya, dari nanti bisa dilihat di data percobaan, A-nya bagaimana, berubah ya setiap saat itu, AT-nya. Kemudian T-nya kan juga yang digunakan untuk parameter pengukurnya, perubahan A ya. Sehingga nanti kalau itu digrafikan, kita bisa menentukan nilai K-nya. Nilai K dan nilai intercept-nya. Ya, seperti ini. Atau yang orde 2 itu juga sama ya. Persamaan itu nanti dibuat linear. Ya, sehingga persamaan linear dari orde 2 itu kan seper A atau seper C min CT min seper C 0 ya, sama dengan KT. Ya. Bentuk linear itu kan diolah ya, olah sampai bentuknya menjadi bentuk linear. Kalau sudah begini kan ini tinggal Y, ya, persamaan dia kan A plus A sama dengan apa? Y sama dengan AX plus B ya. Y-nya berarti diwakili oleh seper AT, K-nya nanti menjadi slope, T-nya menjadi sumbu Y, nah seper A0 itu juga sama dengan intercept. Ini kalau sudah ketemu ini ya berarti sudah bisa menentukan nilai K dan nilai konstantanya, konstanta A0-nya. Nah, bagaimana nanti menerapkan? Ya, kalau menerapkan itu data percobaan silahkan diuji dengan beberapa bentuk ini. Ya, jadi paling enggak bentuk orde 1, orde 2, ya, atau orde 0, nah itu silahkan. Ya. Dilihat mana yang, kalau diubah ke bentuk ini, mana yang paling dekat dengan linear. Ya. Jadi kalau lebih dekat dengan bentuk linear len, nah itu berarti orde 1. Tapi kalau lebih dekat bentuk linear dengan seper C, ya ini, itu berarti orde 2, kan begitu saja. Nanti mungkin beberapa latihan silakan untuk mempertajam analisis ya. Jadi, nanti silakan ya, saya berikan beberapa latihan, mungkin beberapa juga nanti akan menjadi soal di UTS ya. Mungkin hari Kamis, besok atau Jumat lah saya beri beberapa soal akan saya upload di mana di Classroom untuk saudara berlatih. Kemudian ini ya, itu juga tadi yang perlu saya ingatkan bahwa konsentrasi itu satuan itu penting ya. Ini satuan itu penting. Karena satuan itu memang spesifik untuk setiap kondisi ya. Misalkan orde 1 satuannya ya ini ya, mol per liter detik per detik atau molar per detik. Kemudian orde 1 per detik ya. Nah, nanti kalau orde 2 ya, secara prinsip mencarinya bagaimana ya, saudara lihat namanya DC per DT itu selalu molar per detik. Ya, jadi DC per DT ini selalu molar per detik. Ini juga sama, DC per DT itu molar per detik. Nanti kalau orde 2 juga sama, DC per DT selalu molar per detik. Nah, agar menjadi molar per detik, kemudian di sini ada nilai K. Ya, kalikan dengan C. Kalau C pangkat 0 berarti 1. Ya. Maka molar per detik itu adalah satuannya K, di sana harus sama. Karena yang di kiri dengan di kanan harus sama. Nah, yang kedua, kalau ini molar per detik, ya, kemudian di ini ada K kali C, C-nya kan satuannya molar. Maka K itu sebagai pelengkapnya. Agar sama dengan di kiri, karena dia ini molar per detik, yang di sini juga harus molar per detik, sudah ada molar, maka tinggal per detiknya saja. Maka K ini satuannya adalah per detik. Ya. Nanti orde 2 juga sama. Orde 2 kan juga molar per detik. Kemudian sama dengan K kali molar pangkat 2. Ya. Nah, yang di kiri sudah molar per detik, harus begitu. Yang di kanan adalah K kali molar pangkat 2. Agar menjadi molar per detik, maka K-nya adalah molar detik ya, per molar detik, per molar per detik. Ya.
Karena kan tadi sudah pangkat 2 yang di pangkat 3 juga begitu, nanti molar per detik sama dengan K kali C pangkat 3. C-nya adalah molar kuadrat, molar pangkat 3 ya. Sehingga nanti K harus molar per molar kuadrat kali detik di bawah. Ya, itu saya kira cara ya. Yang penting ingat ini saja, saya kira mesti tahu satuannya K. Jadi K itu akan berbeda satuan kalau ordernya berbeda. Kemudian yang penting lagi, ingat betul-betul integrasinya, ya, yang nanti saudara bisa menggunakan sebagai sebagai dasar untuk plot straight line-nya, plot garis rumus yang dihasilkan di bentuk integrasi ini nanti jadikan dia Y sama dengan A plus B. Ya, gitu ya. Dan nanti ada half life, ya, half life itu waktu paruh, ya. Jadi waktu separuh, ya. Jadi waktu yang digunakan untuk reaksi itu sehingga yang bereaksi adalah separuh reaktan. Ya. Kalau yang bereaksi separuh, nanti tergantung ordernya juga. Kalau order 0 itu berarti R0 per 2K nanti. Ya. Itu pasti waktunya nanti untuk reaksi separuh. Kalau yang order 1 ya ln 2 per K. Untuk reaksi order 1 sebenarnya waktu paruhnya tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Konsentrasi berapapun, waktu paruhnya sama. Ini untuk order 1. Makanya saya pernah sampaikan ke saudara bahwa reaksi alam itu sebagian besar adalah order 1, termasuk peluruan radioaktif, ya. Kemudian isotop, ya, peluruan isotop itu hampir semuanya order 1. Makanya cukup mudah, ya, meneliti umur satu fosil itu berdasarkan reaksi yang tidak lama, gitu ya. Jadi misalkan reaksinya itu bisa diamati 2 tahun, 3 tahun begitu. Nah, nanti dengan menggunakan rumus half life, ya, rumus waktu paruh ini, maka bisa diekstrapolasi ke belakang. Ya, sehingga nanti diketahui kira-kira umur ketika mulai ada C0-nya, ya, C0 awal itu kira-kira berapa tahun. Nah, itu half life, ya. Itu saya kira. Nanti silakan dibuat sendiri yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, yang perlu saudara ketahui juga bahwa order reaksi tidak harus bilangan bulat. Ya. Jadi boleh misalkan order setengah itu boleh, order 1, order 1,2, ya, dan seterusnya itu boleh karena tidak harus bulat sebenarnya. Ya. Nah, tetapi boleh diasumsikan juga bahwa reaksi itu menggunakan orde bulat. Ya, makanya kadang-kadang nanti saudara akan mendengar istilah ada reaksi orde 0, ada reaksi orde 1, ada reaksi pseudo, ya, pseudo orde 0, pseudo orde 1. Itu pembulatan sebenarnya. Ya, jadi reaksi itu seolah-olah atau dianggap orde 0 atau orde 1. Kenapa? Karena angkanya dekat dengan 0. Misalkan order reaksinya 0,1, itu boleh dianggap pseudo 0. Ya. Atau misalkan order reaksinya 1,1, itu boleh menggunakan pseudo 1. Tapi secara prinsip, secara matematik, boleh, tidak bulat itu boleh. Ya. Ini, ya. Tetapi karena di alam itu memang sebenarnya kan kenapa mendapatkan angka berbeda itu kadang-kadang karena ketelitian dalam riset, ya, ketelitian dalam analisis di laboratorium, dalam pengukuran dan sebagainya, sehingga ada toleransi pengukuran ini. Ya, kalau misalkan jarak dari 0, angka yang dihasilkan dari 1 atau dari 0 itu lebih kecil dari ketelitian, itu maka boleh dianggap pseudo tadi. Ya. Jadi misalkan pengukurannya dengan telitian 0,1
ya. Ada kesalahan 25% misalkan. Ya, maka nanti angka dalam deviasi 0,25 itu boleh dianggap sama dengan rata-rata kan begitu. Itu masalah ketelitian ya. Jadi ini. Ya ini tentang waktu paruh saya kira mungkin pernah saudara pelajari ya. Jadi reaksi apapun itu kalau waktu paruh itu sama. Jadi ini orde 1 ya. Reaksi yang sama ini. Waktu paruh ya. Waktu paruh reaksi itu waktu yang didorong untuk sampai separuh ini. Ya. Jadi waktunya selalu sama kalau waktu paruh. Ya. Karena separuhnya kan jelas tidak sama itu. Separuh di awal dengan separuh di tengah itu kan tidak sama. Ya, kalau ini separuh dari awal itu 0,3, tapi separuh berikutnya hanya 0,03 ya, 0,015. Ya, separuh berikutnya ya 0,00 berapa 7 berapa itu ya 0,006 sekian gitu. Dan seterusnya ya. Tapi waktunya itu bisa sama di sana. Itu nanti baik orde 1, orde 0, orde 2 saya kira akan memberikan pola yang sama ya. Ini. Nanti diberikan juga dengan kalau kita meninjau dari hasil. Nah, hasil pun juga nanti akan memberi pola yang sama. Menghasilkan separuhnya lagi. Ya, itu saya kira bisa dilihat nanti ya, atau bisa dipelajari lebih lanjut. Apa gunanya ya? Saya kira waktu paruh itu banyak ya. Jadi termasuk salah satunya kalau kita ingin mendeteksi tadi itu isotop, ya mendeteksi isotop itu saya kira mesti menggunakan ini karena kita tidak pernah tahu C0-nya itu kapan, T0-nya juga tidak pernah tahu kapan. Ya. Yang kita tahu adalah kondisi yang sudah di tengah-tengah ya atau mungkin di akhir ya. Pokoknya di proses. Ya. Kalau kita bisa mengetahui waktunya dengan untuk sampai dia hilang separuh begini, ya maka kita bisa menghitung balik. Kalau sekarang tinggal berapa, ya. Nah, karena ini kan berkaitan dengan produk, ya. Ini hilang separuh, ada produk yang terjadi. Makanya kalau isotop itu kan ada, ya, ada isotop misalkan C14 menjadi C12, ya. Tinggal dihitung nanti perbandingan isotopnya itu. Yang hasilnya berapa, yang asalnya berapa itu. Jadi perbandingan C12 menjadi C12 misalkan. 14 menjadi 12, nah itu ini namanya isotop. Ya, dua-duanya selalu ada di dalam satu proses ya, karena tidak diambil atau dalam satu reaksi dua-dua hasil maupun produknya ada di reaktor yang sama. Ya, maka nanti kita bisa analisis perbandingan hasil dengan perbandingan reaktan yang tersisa itu kan bisa dianalisis. Karena sudah pasti bahwa reaktan akan menjadi hasil. Sehingga kalau komposisi hasil diketahui, reaktan diketahui, maka kita bisa menganalisis ya reaktan ini berasal dari hasil ini berasal dari berapa banyak reaktan. Ya. Itu prinsip kerjanya untuk melihat isotop ini. Ya, jadi kita tidak bisa kalau salah satu. Ya. Satu reagen tidak mungkin, misalkan C12 saja yang dianalisis tidak bisa. Ya, atau produknya saja yang dianalisis juga tidak bisa. Ya, makanya dalam analisis itu harus dua, yang sudah menjadi produk berapa, yang belum menjadi produk itu berapa. Itu diperbandingkan nanti. Baru nanti dianalisis dengan waktu paruh. Jadi harus itu yang diketahui ya, komposisi, kemudian waktunya ya, waktu paruhnya. Kalau nanti dihitung mundur, kalau sudah ketemu di sini misalkan, ya dihitung mundur sampai ke sana, sampai C kira-kira C0, nah itu berapa tahun. Itu bisa dilihat umur itu begitu.
termasuk umur batuan, ya, umur minyak, umur batu bara, ya, itu begitu, ya. Nah, dari riset yang lama itu akhirnya dibuat tabel. Nah, tabel itu tabel komposisi nanti akhirnya. Ya, ada risetnya banyak tentang komposisinya, tentang apa ya, tentang waktu itu. Nah, sehingga tinggal dianalisis nanti. Kalau sekarang batu bara tinggal analisis, ya, batu bara ini masih muda atau batu bara yang sudah siap, ya, itu dari kadar airnya, dari nanti kadar karbonnya, itu nanti ketahuan semua, ya. Prinsipnya ya ini prinsip awalnya itu. Kalau sekarang sudah tinggal masukkan library-nya, tabelnya, ya. Kalau komposisinya sekian, kadar air sekian, karbonnya sekian persen, nah itu ada tabelnya. Ini berarti umurnya sekian, ya. Itu sudah ada, ya. Tapi itu dari riset-riset begini hasilnya. Baik, ya. Yang berikutnya adalah pengaruh temperatur terhadap laju reaksi. Jadi terutama untuk reaksi yang membutuhkan energi, di reaksi itu ada dua, ya. Ada reaksi yang membutuhkan energi, ada reaksi yang melepaskan energi. Ya, jadi menurut asas Le-Chatelier, kalau reaksi itu menghasilkan satu produk, ya, dan produknya tidak diambil, nah, maka dia akan membentuk kesetimbangan. Nah, kesetimbangan itu berarti reaksinya makin lambat, ya, atau ketika setimbang itu reaksinya stagnan. Tetapi kalau dalam reaksi itu tidak pernah disetimbangkan atau diupayakan tidak setimbang, nah, maka reaksi akan terus cepat. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, jadi contoh begini, kalau satu reaksi kemudian di dalam reaktor itu hasilnya tidak diambil produknya, ya, maka reaksi itu akan membentuk kesetimbangan. Artinya makin lama makin lambat. Tapi begitu produk itu diambil terus, maka tidak pernah tercapai kesetimbangan. Kalau tidak tercapai kesetimbangan, maka reaksi akan berjalan terus ke kiri ke arah produk. Ya, itu saya kira hukum, termasuk hukum sosial, hukum ekonomi itu begitu. Ya, kalau ada sesuatu menjadi produk dan produknya tidak bisa diambil, mungkin tidak laku, ya, atau mungkin menumpuk, tidak bisa didistribusi, maka proses itu akan berhenti sudah. Akan makin lama makin lambat terus berhenti. Berhenti dalam artian kalau dalam termodinamika, kinetika itu berarti ya sudah reaksinya berhenti secara makro. Nih, tetapi kalau ada satu produk, ya, satu proses, kemudian menghasilkan produknya terus diambil, laku lah distribusi, maka reaksi ini akan terjaga kecepatannya, ya, akan terjaga kecepatannya. Artinya terus terjaga, ya, menghasilkan produk karena produknya selalu diambil kan begitu. Tapi kalau produknya tidak diambil, nah ini akan menjadi lambat reaksi berikutnya. Bahkan mungkin akan berarti ini juga nanti penting untuk desain saudara. Ya, kalau saudara mendesain pengolahan, unit pengolahan, kemudian terjadi produk di sana, ya mungkin menimbulkan sludge, ya. Proses itu menghasilkan lumpur misalnya, atau menghasilkan ya macam produk-produk lain, gas, ya. Nah, ini kalau tidak dikeluarkan, maka itu akan menghambat proses berikutnya. Proses berikutnya menjadi lebih lambat, ya, atau mungkin nanti bypass kalau memang dia mengalir. Nah, maka perlu diambil produk-produk ini secara berkala. Ya, kalau lumpur ya harus dikuras, kalau ada gas harus dikeluarkan. Ya. Hasil yang lain ya juga harus dikeluarkan. Jadi kalau reaktornya tidak bisa mengeluarkan hasil, ini nanti menjadi masalah. Atau waktunya keluar tidak mau keluar, ini juga jadi masalah. Ya sama dengan tubuh manusia. Ya. Makan terus misalkan, tapi tidak ada yang bisa keluar, keringat tidak mau keluar, ya. Kemudian air kencing nggak mau keluar, ya, kotoran yang lain nggak mau keluar, ini jadi masalah betul. Ya, ini juga nanti harus saudara perhatikan bahwa mempercepat reaksi itu salah satunya adalah
mengambil produknya. Ya, produk apapun itu, mau produk yang primer maupun produk yang byproduct itu harus diambil semua. Itu agar reaksi berikutnya cepat, tetap terjaga. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kalau reaksinya itu reaksi endotermis, ya, endotermis itu berarti memerlukan energi, maka saudara boleh menambahkan panas untuk mempercepat reaksi. Ya, karena energi itu dibutuhkan, artinya energinya menjadi reaktan karena butuh itu jadi input. Ya. Jadi ini ada yang kedua bahwa reaksi bisa dipercepat dengan memperbesar input. Ya. Baik inputnya berupa material, konsentrasi yang ditambah, konsentrasi reagen, ya, atau diinputkan dengan energi untuk reaksi endotermis. Karena ini jadi input yang di endotermis ini. Ya. Tetapi kalau reaksinya eksotermis, reaksi yang menghasilkan panas, namanya menghasilkan berarti produk. Panasnya adalah produk, ya, atau hasil reaksi. Nah, kalau produk itu tidak diambil, maka reaksi juga menjadi lambat. Artinya kalau reaksi menghasilkan panas, maka panas ini harus dikeluarkan, harus diambil. Itu agar reaksinya lebih cepat. Itu yang nanti juga ketika mendesain saudara harus perhatikan ini. Reaksinya endotermis atau eksotermis. Ya. Kalau reaksinya eksotermis, maka di proses itu harus ada upaya untuk melepaskan panas, mengambil panas dari reaktor. Ya, contoh pembakaran, ya, pembakaran itu eksotermis. Ini kalau panasnya tidak bisa keluar, maka pembakaran berikutnya itu menjadi masalah. Itu harus diambil itu. Ya, makanya ada istilah teknik pengambilan panas atau teknik konversi panas. Itu dalam rangka memanfaatkan panasnya ini agar reaksi berikutnya bisa berjalan. Itu yang perlu saudara pahami, ya. Yang kita bahas dalam kinetika ini sebenarnya dua-duanya juga nanti dibahas, ya. Tapi yang lebih umum itu adalah membahas yang endotermis. Jadi laju itu akan naik dengan penambahan temperatur. Tapi sebenarnya yang eksotermis juga sama. Laju akan naik dengan menurunkan temperatur. Ya, jadi itu yang perlu saudara pahami. Ya. Tidak semua reaksi itu naik karena temperaturnya tinggi. Ya, tergantung jenis reaksinya dulu, ya, eksotermis atau endotermis. Nah, yang ketiga nanti adalah katalis itu. Untuk mempercepat reaksi itu dengan katalis. Ya, jadi ini. Ya. Nah, untuk reaksi yang endotermis, ini contoh misalkan reaksinya ester, ya. Ini ester, reaksi dengan air, ya, atau hidrolisis ester. Nah, ini pada suhu-suhu yang berbeda, ya, 288, 298, 318 Kelvin, ya. Ini perlu, ya, bahwa suhu kesatuan ini menjadi penting di sana. Ini kalau diganti Celsius, ya tidak begini. Ya, ini Kelvin, ya. Maka rate-nya atau lajunya menjadi naik. Ketika suhunya naik 10 derajat, lajunya naik hampir 2 kali. Kalau naik lagi 10 derajat, ya naik lagi, ya, dan seterusnya di sana. Sampai kalau naik berapa itu 30 derajat, ini rate-nya sudah naik sekitar hampir 7 kali. Ya. Nah, temperatur, karena yang reaksi adalah tetap, ya, karena unsur dari rate itu kan hanya perubahan konsentrasi, kemudian waktu, ada K, ya, dan konsentrasi karena dc per dt sebenarnya K kali C itu tadi, ya, konsentrasi yang bereaksi itu. Ya. Temperatur tidak merubah order, ya, maka persamaan reaksinya adalah persamaan kinetikanya tetap. Ya. Nah, kalau dc per dt-nya bisa naik rate-nya, sedangkan persamaan kinetikanya tetap, maka yang berubah itu adalah K. Jadi temperatur itu akan menaikkan nilai K. Ya, jadi K itu secara prinsip itu hanya berlaku pada temperatur tertentu yang saudara itu.
Kalau temperaturnya berubah, nilai K juga akan berubah. Nah, ini yang nanti dirumuskan oleh Arrhenius, ya. Jadi ini, ya, saya kira itu, ya. Jadi Arrhenius itu merumuskan begini, K itu sama dengan A, nah, A itu konstanta Arrhenius, ya, kalikan E pangkat EA per RT. EA itu energi aktivasi, R itu konstanta gas, karena memang percobaannya dengan gas, reaksi yang fasanya gas, ya, dan T itu temperatur dalam Kelvin. Ya, artinya bahwa kalau T-nya berubah, energi aktivasinya tidak berubah, ya, R juga satu konstanta, A itu juga konstanta Arrhenius, maka nanti kalau T berubah, K-nya saja yang akan berubah. Artinya secara langsung K itu akan dipengaruhi oleh temperatur. Ya. Nah, ini kalau diplotkan, nah, dibuat linear, lagi-lagi lebih mudah membuat linear memang. Ya. Jadi ln K itu sebagai sumbu Y, ln A itu sebagai apa ini konstanta, ya, sepertinya sebagai, karena yang bisa diukur kan seperti itu temperatur, ya, itu sebagai sumbu X, nah, maka nanti slope atau gradien itu adalah EA per RT dalam persamaan ini. Jadi kalau ingin mencari energi aktivasi reaksi, ya tinggal dilihat seperti ini tadi, ya, diuji, ya. Kalau suhunya sekian, kecepatannya berapa? Kalau suhunya dinaikkan, kecepatan berapa? Ya, dan seterusnya. Nah, dari sini ketemu nilai K. Dari nilai K yang ditemukan, diplotkan ke sini, ada ln K dengan T, kita bisa mencari slope-nya. Jadi energi aktivasi per konstanta gas. Nah, karena R ini adalah konstanta, maka dari sini kita bisa menghitung EA. Ya. Jadi energi aktivasi itu bisa dihitung dari sini sebenarnya. Bagaimana mencari energi aktivasi untuk reaksi? Yaitu tadi, kita mencoba menghitung kecepatan reaksi pada berbagai temperatur. Nanti diselesaikan dengan persamaan Arrhenius, ya, sehingga ketemu energi aktivasi. Nah, untuk apa energi aktivasi itu? Ya. Jadi energi aktivasi itu energi minimum yang diperlukan agar reaksi itu terjadi. Ya, sehingga nanti kalau saudara bisa menemukan energi aktivasi dalam satu reaksi, ya maka saudara bisa mensuplai itu minimal energinya, ya. Energi minimalnya yang digunakan untuk agar reaksi itu efisien, gitu. Baik, ya. Ini kalau dilanjutkan di bawah itu juga ada, ya. Sampai ln K2 per K1 dengan EA per RT seperti 2 min seper T1. Jadi kalau kita bisa mencari nilai K pada berbagai temperatur, ya, atau nilai K pada satu temperatur, nah, kita nanti juga bisa mencari K pada temperatur yang lain. Contoh misalkan diketahui K1 pada T1, misalkan K1-nya 87 per sekon tadi, ya, pada suhu 30 derajat. Bagaimana kalau suhunya 50 derajat? Ya tinggal dicari ini. Ya, tinggal dihitungkan di situ. Oke, ya. Nah, ini pengaruh temperatur pada kecepatan reaksi, ya. Jadi ini kalau yang di kiri itu ada pengaruh konsentrasi pada kecepatan reaksi. Nah, beberapa di kuliah lalu sudah saya sampaikan juga bahwa reaksi itu adalah tumbukan, ya, atau probabilitas karena tumbukan. Jadi kalau ada molekul-molekul bertumbukan, itu ada dua kemungkinan. Kalau orientasinya tepat, maka dia akan bereaksi. Tapi menumbuh dengan orientasi yang tidak tepat, itu juga tidak akan bereaksi. Nah, untuk menumbuh itu butuh energi aktivasi. Jadi energi untuk dia bergerak agar bisa bertumbuh itu namanya energi aktivasi. Ya.
Jadi contoh misalkan ada NaOH dan HCl. Ini secara stoichiometri NaOH plus HCl akan menjadi NaCl plus H2O. Tapi secara kinetika dilihat dulu, ya. Kalau NaOH bertumbukan dengan HCl, tapi ketika tumbukan yang ketemu adalah Cl dengan OH, ya, maka ya tidak akan bereaksi, karena Cl tidak bereaksi dengan OH. Atau Na ketemu dengan H, itu juga tidak bereaksi. Jadi pertumbukan tapi arahnya tidak tepat. Yang bisa terjadi reaksi itu adalah kalau Na ketemu dengan Cl, ya, sementara OH ketemu dengan H, itu baru dia bisa bereaksi. Nah, karena gerakan molekulnya banyak, gerakannya macam-macam, maka ada kemungkinan menumbuk dengan arah yang tepat, ada kemungkinan menumbuk dengan arah yang tidak tepat. Nah, probabilitas ini yang nanti diinterpretasi menjadi kecepatan reaksi itu. Makanya kecepatan reaksi tidak bisa dihitung di lab. Ya, itu harus dilihat dari eksperimen, karena itu berkaitan dengan behaviornya tumbukan tadi itu. Nah, yang bisa kita hitung itu adalah probabilitasnya saja. Contoh begini ya, kalau ada senyawa A dan B hanya 2 dan 2, maka dia bisa menumbuk dengan 4 cara ya. A ketemu B yang satu, A ketemu B yang berikutnya, atau A yang ini ketemu B yang satu dan berikutnya. Jadi ada 4 cara kalau 2 banding 2. Tapi begitu A-nya ditambah 1 menjadi 6, nah ini berarti sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara agar reaksi itu terjadi. A bisa ketemu ini, bisa ketemu ini, yang sana. Sehingga menurut teori probabilitas bahwa kalau 3 banding 2 begini, ada 6 kemungkinan. Yang sementara yang di atas hanya ada 4 kemungkinan. Ya. Nanti kalau konsentrasi ditambah juga, yang B menjadi 9 kemungkinan. Artinya probabilitasnya makin besar. Dan ini yang diterjemahkan menjadi kecepatan reaksinya juga menjadi lebih besar. Nah, karena peluangnya menjadi lebih besar. Ini pengaruh tumbukan. Jadi tumbukan yang tepat itu loh, itu ada 4 cara. Yang ini ada 6 cara, yang ini ada 9 cara. Yang tidak tepat ya banyak cara ya. Tapi yang tepat kan lebih banyak kemungkinan tepatnya ya. Nah, kalau energi bagaimana ya? Nah, senyawa ini punya fraksi ya dengan energi aktivasi. Ya. Kalau energinya rendah, maka senyawa ini sebagian besar berada pada energi yang rendah. Ini energinya ya. Energinya rendah. Ya. Tapi kalau kita menambahkan energi, maka bagian senyawa atau molekul itu akan punya energi yang cukup ya. Jadi makin besar energi yang kita tambahkan, nanti makin banyak yang punya energi tinggi. Gitu. Jadi ini tingkat energi. Ya. Kalau tidak ada energi, energinya tidak ditambah, itu berarti makin banyak molekul-molekul atau senyawa yang punya energi rendah di sini. Di sini kan rendah. Begitu kita tambah energi, maka dia mulai bergeser. Sebagian yang tadinya rendah bergabung atau menjadi energi yang lebih tinggi, sehingga probabilitas yang lebih tinggi menjadi besar. Nah, sehingga ada selisih ini. Sehingga yang punya energi di atas energi aktivasi itu juga menjadi lebih banyak. Nah, kalau energi aktivasinya lebih banyak yang punya ini, maka kemungkinan tumbukannya juga menjadi lebih besar. Karena yang bertumbukan kan yang punya energi aktivasi cukup. Itu saja. Ya. Baik. Jadi ini pengaruh dari temperatur. Saya kira ini juga sama tadi ya. Ini kalau kita terjemahkan pada step reaksi, nah itu juga begitu ya. Yang karena energinya lebih tinggi yang merah ini, maka fraksi yang punya energi di atas aktivasi juga menjadi lebih banyak. Nah,
ketika yang diaktifasi lebih banyak, itu ada dua kemungkinan nanti. Dia terus bereaksi menjadi produk di sana, atau kembali lagi. Ya, karena mungkin tidak cocok orientasinya tadi. Nah, tetapi kalau yang punya energi aktivasi lebih banyak, maka kemungkinan yang menjadi produk juga menjadi lebih besar. Ya, jadi ini juga sama. Kemungkinan yang nanti menjadi produk itu menjadi lebih besar. Ini saya kira. Ya, dibandingkan dengan yang energinya rendah. Ini ada contoh, ya. Pada ya, konstanta laju pada 500 Kelvin dan 700 Kelvin ada 0,02 per detik dan 0,07 per detik. Ya. Dari sini hitunglah nilai EA dan A. Ya. Yang perlu saudara ketahui bahwa ini ada T1, ini ada T2, ini ada K1, ada K2. Ya. Nah, ini kalau dikembalikan ke persamaan yang ini, ya, ada T1, ada T2, ada K1, ada K2. Ya, R adalah konstanta. Kita diminta mencari energi aktivasi. Ya sudah, karena ini sudah ada angkanya semua, ya tinggal EA yang belum diketahui, ya tinggal dicari. Nanti kalau sudah ketemu energi aktivasi, ya ambil salah satu, K1, T1, R, dan diaktifasi dimasukkan masuk ke persamaan yang atas. K-nya diketahui, R tahu, T1-nya tahu, T-nya diketahui, EA-nya tahu, tinggal nyari A, ya ketemu sudah. Ya. Maka ini saya kira tinggal memasukkan ke dalam persamaan, menggunakan persamaan, dua persamaan tadi di Arrhenius, itu saya kira sudah selesai. Kemudian yang kedua, laju konstanta reaksi orde 1 untuk dekomposisi etil iodida dengan reaksi C2H5I menjadi C2H4 dan HI. Ya, K-nya pada 600 Kelvin adalah 1,6. Energi aktivasinya diketahui 209 mol. Hitunglah laju pada 700 Kelvin. Saya kira juga sama menggunakan tadi itu. Ini T1 diketahui, T2 diketahui, K1 diketahui, energi aktivasi diketahui. Berarti ya tinggal dimasukkan ke ini. T1 tahu, T2 tahu, K1 tahu, EA tahu, R konstanta, berarti K2 bisa dicari. Ya. Saya kira tidak ada masalah soal ini. Nanti silakan dicoba sendiri. Dan ini saya kira tadi sudah saya sampaikan, ya, pengaruh struktur molekul, kemudian faktor frekuensi, kemudian orientasi. Ya, jadi reaksi itu adalah tumbukan efektif, itu yang mesti saudara pahami. Efektif itu adalah tumbukan dengan energinya cukup, kemudian orientasinya benar. Jadi kontaknya dengan energi yang cukup membentuk produknya, karena berarti kontaknya benar. Ya. Jadi kriterianya adalah energi yang cukup dan orientasi yang tepat. Ini satu contoh, ini gambaran. Ya, jadi ada reaktan, ya, CH3Br, jadi apa? Metil bromida, ya, direaksikan dengan OH, dengan basa. Itu nanti diharapkan menjadi CH3OH, ya, dan Br-, nanti lepas, ya, OH-nya nanti numpuk pada C, melepaskan Br. Jadi OH itu nanti numpuk C, melepaskan Br di sana. Ya. Nah ini harus tepat. Kalau orientasinya tepat, OH nanti ketemu dengan C, maka reaksi ini terjadi.
Tapi kalau OH-nya ketemu BR, ya tidak terjadi. Ya, atau OH ketemu H, tidak terjadi reaksi yang lain nanti. Ya. Ini saudara lihat ya, ini orientasi. Nah, untuk pertumbukan itu harus cukup energinya. Sampai pas tumbukan itu nanti bisa melepaskan BR. Ya. Tapi kalau terlalu lemah, itu pun juga nanti tidak cukup energinya. Ya. Makanya energi yang cukup itu dinamakan energi aktivasi untuk bergerak, sehingga dia bisa menumbuk. Ya, itu energi aktivasi. Ya. Ini teori transisi namanya. Jadi energi aktivasi tertinggi, nah ini itu pada kondisi transisi. Ya. Transisi itu berarti energinya sama-sama paling tinggi sudah. Ya, nanti setelah transisi terjadi produk, nah ini akan turun lagi sambil melepaskan energi. Ya. Ini sama ya. Transisi itu ada 3 macam. Ya. Di transisi itu ada, walaupun reaksinya apa ini endotermis, ya reaksinya memerlukan energi, ini transisi juga terjadi, ya. Tetapi kemungkinan untuk kembali ke bawah ini menjadi lebih besar karena kalau energi suplainya tidak cukup, ya maka kemungkinan dia akan lebih senang ke sana. Ya. Tapi yang eksotermis itu biasanya kebalikannya. Kalau sudah terjadi transisi, maka reaksi itu akan cenderung ke produk. Ya, makanya eksotermis itu lebih cenderung spontan. Asal sudah mencapai transisi, dia lebih cenderung ke produk. Ya. Atau eksotermis tapi transisinya kecil, aktivasinya cukup rendah. Ya, jadi ada juga reaksi itu begitu. Ya, contoh ClO menjadi Cl2O2. Ini tidak perlu reaktivasi yang tinggi. Kalau NO plus O3 itu butuh aktivasi, ya. Tapi kalau ClO butuh aktivasi tapi sangat kecil, sehingga ada pemantik apa sedikit saja dia sudah reaksi. Ya. Jadi yang A itu adalah endotermis, yang B dan C itu exotermis, dan C itu adalah very small energi aktivasi. Ya, ke arah sana. Ada juga nanti reaksi itu 2 tahap. Nah, itu juga mungkin terjadi. Beberapa tahap itu juga mungkin. 2-3 tahap itu bisa saja. Jadi ada 2 kali transisi. Ya, makanya kalau orang-orang di kinetika dan di termokimia itu, nah transisi ini yang menjadi penting. Jadi 2 hal yang menjadi penting dalam reaksi itu, pertama adalah energi aktivasi. Energi yang digunakan sampai membentuk transisi. Nah, di transisi ini itu ada 2 kemungkinan, balik ke reaktan atau kembali menjadi produk. Ya. Maka orang-orang termokimia itu biasanya mengolah ini. Transisi ini yang menjadi perhatian penting. Bagaimana agar semua yang ditransisi ini bisa menjadi produk. Itu ada rekayasa ya. Harus suhunya misalkan ditambahi, produknya harus segera diambil dan sebagainya. Itu adalah untuk mengelola transisi ini. Ya. Dan seterusnya di sana ya. Kemudian adanya katalis. Ya, katalis itu menurunkan energi aktivasi. Kadang-kadang katalis juga menyebabkan ada 2 transisi, ya, tapi semuanya menjadi lebih rendah aktivasinya. Ya, atau kadang juga 1 transisi. Ya. Tapi secara prinsip di sini adalah ada katalis, itu energi aktivasi yang diperlukan reaksi ini menjadi lebih rendah. Itu katalis. Ya. Baik, ya. Jadi katalis itu apa? Reaktan yang berpartisipasi di dalam reaksi, ya, tetapi dia dihasilkan kembali pada akhir dari setiap langkah siklus, ya, atau dihasilkan kembali di akhir reaksi. Jadi ini harap diperbaiki pemahaman saudara, ya,
Karena yang umum itu, terutama di SMA itu disampaikan begitu. Katalisis adalah zat yang mempercepat reaksi, tetapi tidak ikut dalam reaksi. Nah, itu salah ya. Jadi pemahaman itu harus diperbaiki. Ya. Maksudnya benar, tapi kalimatnya itu salah. Kalau dia tidak ikut reaksi, maka dia tidak pernah mempengaruhi reaksi, nggak ikut. Ya. Jadi yang benar adalah bahwa reaktan itu ikut dalam reaksi, karena ini yang participate in reaction. Ya. Jadi kata itu ikut dalam reaksi, tetapi nanti di akhir reaksi dia diperoleh kembali seperti bentuk semula. Nah, seperti bentuk semula itu tidak harus yang lama keluar lagi. Ya, jadi reagennya kembali keluar, enggak harus. Ya. Yang mendapat seperti bentuk semula itu bisa jadi juga barang baru hasil reaksi. Ya, tetapi itu diperoleh sama dengan ketika dia menjadi reagen. Ya. Contoh apa itu? Enzim. Ya. Enzim itu biokatalis. Jadi enzimnya orang manusia ini kan, nah itu termasuk biokatalis, ada koenzim, ada macam-macam itu ya. Nah enzim saudara itu selalu diproduksi baru, yang lama juga mesti akan rusak. Nah kalau mengikuti definisi katalis yang dulu, nah itu mestinya enzim itu karena tidak pernah tidak ikut reaksi ya, maka ya tetap saja enzimnya bayi sampai orang tua itu sama. Ya, padahal secara biokimia itu enzim itu selalu diproduksi baru. Enzim yang lama digunakan untuk metabolisme, dan nanti di metabolisme itu produk akhirnya termasuk salah satunya enzim. Jadi jumlahnya sama dengan yang digunakan di awal. Tapi enzimnya sendiri itu berubah. Ya, itu katalis ya. Nah, walaupun banyak juga katalis-katalis fisik ya seperti tadi ada platinum ya, ada apa biasanya termasuk asam itu biasanya diperoleh baru ya, platinum. Yang logam-logam itu biasanya memang katalisnya dari awal sampai akhir ya sama itu. Ya. Di platinum itu sama ya, tidak menjadi produk lain. Tetapi dia terlibat dalam reaksi, pasti ikut kontak ya, ikut menjadi media dan sebagainya. Jadi ini perbaiki pemahaman tentang katalis. Bahwa katalis itu ikut reaksi, tetapi di akhir reaksi diperoleh kembali seperti bentuk ketika dia di reaktannya, bentuk reaktannya. Ya. Contoh itu paling mudah ya enzim itu sudah. Enzim itu bayi dengan enzimnya orang tua itu beda. Ya. Karena memang diproduksi enzimnya sama, tapi itu produk baru sebenarnya. Ketika metabolisme ya yang lama itu ikut dalam metabolisme, nanti diproduksi lagi yang baru. Jadi hasil akhirnya juga enzim. Gitu ya. Baik, ini beberapa persamaan yang bisa saudara gunakan ya nanti untuk menganalisis kinetika. Jadi ada orde 0, ini orde yang paling kiri, orde 1, orde 2, dan seterusnya. Ya, ini persamaan yang relevan. Dan nanti disilahkan dilihat ya. Ini nanti juga beberapa rumus integrasi yang saya kira akan berguna untuk menyelesaikan kasus kinetika, kalkulus sederhana ya. Jadi integral konstanta, integral X, integral E kuadrat, integral X pangkat N, integral seper X, integral E pangkat X, nah ini cukup berguna nanti di dalam menyelesaikan kasus ya. Tapi jangan terlalu pusing dengan ini, karena yang di teknik lingkungan itu paling hanya orde 1, orde 0, ya, yang paling banyak orde 1. Dan mungkin sedikit orde 2, jarang. Kan? Ini nanti kalau saudara memerlukan saja, yang belakang silakan dibaca. Kemudian ada zero unit, saya kira tadi sudah saya sampaikan di awal. Nah, ini yang saya sampaikan di yang terakhir itu ya, bahwa orde itu tidak harus bulat. Nah, ini ada contoh orde pangkat setengah, orde pangkat 2, sehingga orde yang
yang total itu adalah order 2,5. Turunkan unit K yang sesuai. Seperti tadi yang saya suruh nyoba tadi ya. Kalau ordernya ternyata 2,5, bagaimana K-nya? Yang jelas bahwa DC per DT itu harus molar per detik. Kalau K pangkat M pangkat 2,5, ya K kali M pangkat 2,5, berarti K itu nanti sisanya apa terserah. Tapi di situ sudah ada M pangkat 2,5, berarti molar pangkat 2,5. Agar menjadi molar saja, itu harus dibagi dengan molar pangkat 1,5 kan di bawahnya. Nah, sehingga K itu pasti per unit per molar pangkat 1,5 kalau ini. Dan karena juga harus per waktu, ya berarti ada unit per waktu. Jadi K-nya adalah molar pangkat min 1,5 S pangkat min 1. Ini K-nya nanti di sini. Ya, nanti coba sendiri. Ya. Ini kalau pangkatnya 2,5 ordernya itu bagaimana nilai K-nya. Dan yang terakhir adalah aplikasi kinetika. Nanti ini akan diperdalam lagi ketika saudara kuliah unit proses ya dan unit operasi, unit proses ya, nanti unit proses teknik lingkungan. Ya. Bahwa di dalam proses apapun yang nanti akan saudara desain, itu reaktor itu paling tidak terbagi menjadi 4 ini. Ya. Ada namanya batch reaktor. Batch itu berarti ya begitu tidak ada input, tidak ada output ketika proses terjadi. Jadi ini artinya reagennya dimasukkan semua, yang bereaksi itu dimasukkan, ya, yang diolah juga masuk nanti, dan reaksinya dibiarkan sampai waktu tertentu dianggap selesai, baru nanti diambil isinya, ya, namanya batch. Dalam prosesnya tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Jadi semua reagen sudah dicampur. Contoh misalkan orang membuat apa itu? Dia membuat adonan lah ya. Itu dimasukkan dulu bahannya semua, dan kemudian diaduk. Nah, yang jenis kedua itu nanti ada namanya feed batch ya. Jadi ada yang masuk tapi tidak ada yang keluar. Nah, ini reaktor yang biasanya dimulai dari sedikit, kemudian ditambahkan sedikit, ya, tambahkan sedikit reagen-reagennya sampai nanti pada kondisi tertentu dianggap selesai baru diambil. Tapi materialnya boleh masuk pelan-pelan. Itu feed batch ya. Orang-orang membuat adonan juga ada yang begitu, dan roti atau apa itu kan pelan-pelan. Ada yang masuk tapi sampai nanti terakhir sampai reaksi selesai. Ya. Kalau ini biasanya digunakan untuk preparasi dosis koagulan misalkan, preparasi dosisnya klorinasi itu menggunakan batch biasanya. Ya, atau feed batch, itu hampir sama. Ada juga reaktor itu yang CSTR, continuous stir tank ya. Stir tank itu tangki yang berpengaduk, ada stir tank reaktor CSTR ya. Itu artinya bahwa ketika ini proses terjadi, input boleh masuk dengan terus-menerus dan produknya boleh keluar terus-menerus. Ya, ini hampir semua pengolahan air itu menggunakan CSTR ini. Ya. Jadi ada yang masuk, diolah, nanti yang keluar, nanti terus ya. Sehingga ini berlaku seterusnya. Ya. Di sana ada stir tank ya, ada tangki atau ada unit itu, tapi yang mengandung, yang ada mixernya, ya, ada stirnya, ada pengaduknya. Nah, sehingga nanti reaksi itu terjadi menyeluruh di sana. Ya. Kalau tidak ada pengaduk, nanti kalau ada raw material masuk, misalkan air masuk begitu, ada yang keluar, ya ini bypass saja nanti. Kalau tidak diaduk, ya nanti dari atas masuk, ya keluar lagi di atas, sehingga yang di bawah ini tetap tidak akan terpengaruh. Ya ini berarti desainnya nanti dan tidak bisa memenuhi harapannya. Makanya ada stir ini, ada pengaduknya, agar yang masuk nanti bercampur betul, sehingga nanti yang keluar itu setelah reaksi terjadi. Ya, kemudian ada yang namanya plug flow reaktor.
plug flow itu ini ya seperti di pipa. Yang masuk kemudian tidak keluar lagi sampai pada waktu tertentu ya, atau itu pada panjang tertentu. Ya, sehingga kalau ini terjadi reaksi, maka di segmen 1 ya bereaksi. Nanti hasil dari segmen 1 bereaksi di segmen berikutnya. Ya, yang berikutnya terus bereaksi sampai nanti keluar. Sehingga artinya kalau begini, karena ini reaksinya terus berjalan, kalau saudara ambil di pipa yang di awal ini dengan pipa yang di akhir, itu hasilnya tidak sama. Ya, yang ini banyak reaktannya, tapi yang di sini lebih banyak produknya nanti. Namanya plug flow. Ya, yang masuk awal bereaksi, ya, nanti akan keluar awal. Yang masuk berikutnya ya bereaksi keluar berikut. Ini seperti sistem distribusi di gudang itu ya. Yang masuk gudang awal yang nanti keluar di awal, yang masuk terakhir ya keluar terakhir. Itu plug flow namanya, kalau seperti ini. Nah, ini 4 jenis ini yang nanti coba saudara hafalkan. Ya, reaktor ada 4. Ya, ada batch, ada feed straight, ada continuous, ada plug flow. Nah, terus apa hubungannya dengan kinetika? Ya, nanti akan dijelaskan di unit proses ya. Ini contoh ya. Nanti yang lain silakan dilihat di unit proses. Contoh kinetika pada CSTR. Ya, biasanya di unit proses nanti ada CSTR, ada yang batch sama yang plug flow itu contohnya. Ya, continuous flow stir tank reaktor. Nah, seluruh proses itu berdasar pada neraca massa ya, atau mass balance. Itu yang penting ya. Jadi senjatanya orang teknik itu adalah mass balance. Bahwa proses itu yang masuk harus sama dengan yang keluar, atau yang keluar harus sama dengan yang masuk. Kalau yang masuk tidak sama dengan yang keluar, itu berarti ada yang hilang. Dan itu tidak mungkin kan ya. Masa hilang tidak mungkin. Atau terakumulasi. Ya. Akumulasi itu hanya terjadi di awal. Nanti kalau sudah steady, akumulasinya mesti 0. Ya. Kalau sudah steady itu sudah setimbang, itu nanti yang masuk ya mesti akan sama dengan yang keluar. Jadi di awal mungkin ada akumulasi. Ya. Misalkan air bersih dan ditambahi limbah. Gitu. Ya, nanti yang keluar mungkin pertama masih air bersih. Ya. Limbah masuk, yang keluar bersih, limbah masuk. Tapi lama-lama kalau sudah tercampur, yang masuk limbah, yang keluar limbah. Ya. Itu sampai akumulasinya 0. Ya. Artinya steady ya, yang masuk sama dengan yang keluar nanti. Kalau tidak diolah ya, kalau diolah nanti ya sama akumulasinya kan dianggap 0. Ya, sehingga yang masuk itu ya itu nanti akan pertama menjadi akumulasi. Ya. Yang kedua hilang karena reaksi. Yang ketiga hilang karena keluar sebagai output. Ya. Jadi kalau saudara mengolah limbah itu, limbah yang masuk nanti, mungkin sebagian terakumulasi, ya, mungkin sebagian hilang atau menurun karena reaksi, dan mungkin yang sebagian hilang ikut dalam aliran produk. Nah, yang menjadi masalah itu kan, kalau kita mengolah, bahwa CT yang di produk ini harus lebih kecil daripada C0. Nah, makanya yang paling penting di sana adalah di dalam proses ini terjadi reaksi sehingga CT-nya sesuai dengan yang diharapkan. Berbeda dari C0. Ya. Atau kalau ini disusun ulang akumulasi dengan input min reaksi min output. Ya. Nah, saat steady state ya, jadi dct per dt sama dengan 0 dan V per Q sama dengan waktu detensi itu ya. Jadi akumulasi itu nanti terjadi ketika akumulasinya 0 ya. Perubahan di akumulasi ini 0 dct per dt. Ya, jadi konsentrasi di mana akumulasinya tidak berubah ya.
Ya, sehingga akumulasinya 0 di sana, ya, inputnya C0, ya di sini ya. Ini input ya. Ini reaktor akumulasi. Sudah ini dibentuk dalam akumulasi. Jadi dct per dt kali V sama dengan Q C0 dikurangi KCTV ini yang bereaksi dikurangi QCT itu yang keluar sebagai produk. Nah, saat steady itu akumulasinya 0 ini tadi. Ya, sehingga diperoleh jadi 0 itu sama dct per dt di 0 ya. Nah, ini masih diolah ya, belum di. Nah, ini kalau dibagi V menjadi dct per dt, V-nya hilang, Q per V kali C0, kemudian KCT, V-nya hilang karena dibagi, Q per V-nya menjadi Q per V karena dibagi V. Ya. Sehingga persamaan ini nanti mewakili ini ya setelah dihilangkan ini. Sehingga nanti kalau DC per DC 0 di sana tinggal Q kali C0 ya, per V di 0 sama dengan ini dikurangi KC kali 0 dikurangi Q per V kali 0. Nah, sedangkan V per Q itu adalah waktu tinggal atau waktu detensi atau waktu reaksi. Itu Q V per Q. Nah, ini adalah Q per V, tinggal dibalik berarti. Berarti C0 per tau H. Ya. Nah, tau H ini dicari dari kinetika. Ya. Jadi kalau diteruskan begitu, tau H sama dengan C0 min CT dibagi K kali CT. Ya, ini kalau saudara kembalikan ke sana, maka C0 per CT dibagi T, ya, itu berdasarkan K kali C pangkat 1. Itu kan kembali menjadi persamaan laju reaksi. Jadi ini DC, ya, T itu adalah DT sebenarnya. Di DC per DT sama dengan K kali CT. Artinya apa? Bahwa waktu detensi atau waktu reaksi itu sesuai dengan waktu reaksinya. Ya. Nah, ini nanti yang perlu saudara pahami. Misalkan ini ketemu 2 jam waktu reaksinya. Itu tinggal dimasukkan ke sana. Berapa volumenya agar waktu detensi ini 2 jam. Kalau 2 jam ya tinggal V per Q. Debitnya berapa, volumenya berapa, sehingga ketemu Q di sana ya. Q berapa yang harus dimasukkan ya. Atau kalau Q-nya sudah ketahuan, V-nya harus berapa agar V per Q-nya sama dengan waktu tinggal. Ya. Itu ya. Jadi ini. Dan ini ya, jadi kenapa saudara diajari kinetika itu paling tidak nanti kalau ada pencemar-pencemar yang tidak tipikal, tidak ada datanya, saudara bisa mencari sendiri, ya, reaksikan sendiri, dihitung kinetikanya, dari kinetika nanti ketemu T reaksinya, dari T reaksi nanti digunakan untuk mendesain volume reaktor. Nah, volume itu dari V per Q ini. Ya, jadi itu saya kira kuliah kita hari ini. Ya, masih ada waktu 5 menit. Kalau saudara ingin bertanya, silakan. Ya, silakan, saudara Muhammad Aldo. Silakan di-unmute. Ya. Izin bertanya. Untuk materi UTS sampai yang hari ini atau? Ya, semua ya, pertemuan 1 sampai 7. Ya, itu nanti ada beberapa soal nanti sedang saya susun ya, mungkin menjadi kisi-kisi atau latihan saudara. Ya, mungkin kalau enggak besok hari Jumat sore ya, ditunggu, nanti silakan dilihat di mana, di classroom, itu silakan untuk latihan.
ya kira-kira nanti UTS-nya yang mirip-mirip begitulah. Ya, walaupun tidak sama persis atau agak beda, tapi prinsipnya sama. Gitu. Begitu ya. Jadi seluruh materi 1 sampai 7 untuk UTS. Ada yang lain? Sudah. Baik ya, kalau memang sudah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.